kita membawa teman-teman membawa makanan? Baik, nanti kita setiap hari Jumat berbagi makanan dan bersedekah. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita angkat kedua tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita membaca doa. Baca doa, dimulai. Baca bismillah. Teman-teman, baik, tema pada hari ini adalah kita akan belajar tentang agama, ya, temanya kita agama. Nah, kemarin itu kita temanya negaraku, tanah airku, ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang agama. Apa sih agama kita, teman-teman? Agama kita agama Islam. Agama kita adalah agama Islam. Nah, kita kembali ke mengulas pelajaran yang kemarin, minggu yang kemarin. Nah, 1 minggu ini kita belajar tentang negaraku, ya. Ini adalah gambar peta negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, ya. Oke, coba teman-teman sebutkan dari gambar peta ini adalah pulau Indonesia. Kemarin kita sudah belajar apa aja. Coba ini pulau apa? Pinter. Ini Kalimantan. Ini Jawa, Jakarta ada di sini. Baik, ini pulau Sulawesi. Ini pulau Irian Jaya. Nah, ini adalah kita kemarin belajar pulau-pulau. Ini adalah gambar peta Indonesia atau pulau Indonesia. Nah, kita tinggal di mana teman-teman? Di pulau mana kita? Di Pulau Jawa. Tepatnya di mana? Di Banten, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke. Coba perhatikan bendera Indonesia. Apa nama bendera kita? Merah putih. Apa nama negara kita? Indonesia. Apa nama bendera kita? Merah putih. Merah artinya? Putih artinya? Tepuk bendera. Merah, berani, putih, suci. Bendera Indonesia warnanya merah putih. Bendera merdeka. Bendera Indonesia. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Baik. Ini adalah bendera Indonesia. Warnanya apa teman-teman? Merah putih. Nah, coba. Warnanya merah putih. Ada yang bisa menyanyikan lagu kebangsaan kita? Nah, teman-teman, apa nama lagu kebangsaan negara kita? Indonesia. Indonesia Raya. Baik, teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri semua, teman-teman. Yuk, berdiri semua. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
zaman dahulu negara kita tuh dijajah oleh negara Belanda dan Jepang. Nah, terus kemudian negara kita berjuang, para pahlawan berjuang, dan rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Teman-teman tahu Hari Raya Republik Indonesia, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun berapa teman-teman? Ada yang tahu? 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Teman-teman suka memperingati di hari 17 Agustus. Nah, kalau di 17 Agustus teman-teman memperingatinya dengan apa? Dengan lomba ya. Lomba 17 Agustusan, teman-teman ada lomba panjat pinang, lomba karnaval pakai baju adat, ya kan? Nah, itu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang tahu lagunya? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Itu lagunya adalah lagu kemerdekaan Indonesia. Coba Bunda tanya sekali lagi, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Pintar, tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke, baik, itu tadi adalah nama bendera kita. Bendera kita adalah sang merah putih. Ya, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Dan hari kemerdekaan kita adalah hari tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, sekarang ini adalah gambar apa teman-teman, ada yang tahu? Garuda Pancasila. Ini adalah gambar lambang negara Indonesia. Apa nama lambang negara kita? Garuda Pancasila. Nah, di dalam burung Garuda, di dadanya ini ada lambangnya. Nah, lambang ini adalah butir-butir Pancasila. Yang pertama teman-teman tahu apa gambarnya? Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon. Yang keempat? Benteng. Yang kelima? Panjang kapas. Keren. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Tangkap bintang dari Bunda Sri, dikumpulkan, nanti Bunda Sri kasih reward. Hap, masukin ke kantong. Hap. Oke. Nanti Bunda kasih reward buat teman-teman. Keren. Perhatikan. Nah, yang pertama gambar dalam butir-butir Pancasila yang ada di dalam burung Garuda, di dada burung Garuda adalah satu gambar bintang. Coba teman-teman sebutkan sila pertama butir Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persahabatan kemakmuran. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren, tambah teman-teman. Bunda kasih bintang lagi, 2 bintang ke teman-teman. Tangkap hap, masukin ke kantong. Nanti simpan, nanti Bunda kasih reward. Baik ya teman-teman. Nah, sekarang tadi teman-teman sudah bisa menyebutkan butir-butir Pancasila. Ada berapa butir dalam Pancasila? 5. Teman-teman sudah menyebutkan dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, teman-teman juga sudah tahu apa gambar sila pertama, yaitu bintang. Sila kedua gambarnya rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Nomor 5. Nah, sekarang kita artinya. Dari butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Berarti Republik Negara Indonesia negara kita berpedoman pada ketuhanan yang Maha Esa, ya. Berarti Tuhan itu satu, Esa, satu, tunggal, ya. Tuhan itu berapa teman-teman? Satu. Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Yang Maha Esa, Esa itu satu, tidak ada tandingannya. Berarti negara kita berpedoman kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan dunia seisinya? Allah. Siapa yang menciptakan negara Indonesia dan pulau Indonesia? Allah. Ya, Allah yang menciptakan. Ada pulau Kalimantan, ada pulau Sumatera, Sulawesi, ya, ada pulau Jawa. Siapa yang menciptakan? Allah. Manusia bisa menciptakan? Tidak. Apa ciptaan manusia? Rumah, Monas, ya. Terus apa lagi ciptaan? Istana Presiden, patung, apalagi? Masjid itu ciptaan manusia. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Ketuhanan yang Maha Esa berarti negara kita negara yang berketuhanan, ya, negara berketuhanan. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita manusia yang harus adil dan beradab. Beradab harus punya sopan santun, punya etika, punya tata krama, ya teman-teman ya. Ya, adil, kita harus adil. Kemanusiaan, harus kita mempunyai jiwa kemanusiaan, punya rasa jiwa kemanusiaan, kasih sayang dengan sesamanya. Kita tidak boleh membedakan suku, agama, ras dan budaya. Semuanya adalah saudara. Ya, Bunda itu orang Kristen adalah saudara kita. Ya, Bun itu orang Hindu, orang Buddha. Orang Hindu, orang Buddha adalah negara kita. Bun itu orang Sumatera adalah saudara kita. Orang Jawa, Sumatera, Sunda, ya, orang Bali, semuanya adalah saudara kita. Kita tinggal di mana? Di Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia. Semua orang Indonesia adalah saudara kita. Dan orang yang ada di muka bumi di seluruh dunia atau di seluruh yang ada di muka bumi adalah saudara kita. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi kita harus saling menyayangi, ya teman-teman. Sesama manusia harus saling menyayangi, menghormati. Kenapa sih tidak boleh menghina? Ada hadis kasih sayang. Ada yang bisa? Coba. Hadis kasih sayang. Man layar ham layur ham. Ulang lagi. Hadis kasih sayang. Man layar ham layur ham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Jadi kita sesama manusia harus saling menyayangi, saling menghormati, ya, saling membantu, saling tolong menolong. Ya, harus kita adil. Tidak boleh membedakan yang miskin dengan yang kaya. Semuanya adalah saudara. Ya, nomor 3, persatuan Indonesia. No, 3, persatuan Indonesia harus bersatu dengan sesamanya. Ya teman-teman ya, harus bersatu. Nah, coba teman-teman, surat Al-Kautsar, bagaimana surat Al-Kautsar? Ada yang tahu surat Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Coba bacaannya gimana surat Al-Kautsar? Baca bismillah. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal. Nah, itu Allah memberikan nikmat yang banyak. Nikmat Allah, kita dikasih bisa menghirup udara, kita bisa tinggal di negara Indonesia yang sejuk, yang ramah-ramah orangnya, ya nggak? Ramah-ramah nggak orangnya? Ya, yang suka membantu, suka tolong menolong dengan rasa sesama teman, ya nggak teman-teman? Nggak ada kamu, nggak ada aku, semuanya adalah saudara. Ya, persatuan Indonesia, kita bersatu. Afan orang mana? Jawa, Arif orang mana? Sumatera, Betawi, Juna orang mana? Orang Sunda, ya. Asmi orang mana? Jawa. Inkas orang mana? Jawa. Fika orang mana? Sumatera. Nah, kita adalah bersaudara. Ada yang dari Sumatera. Bersatu nggak kita teman-teman? Bersatu. Di mana? Di Indonesia. Di negara Indonesia kita bersatu.
Kita tinggal di Kepulauan Indonesia Bersatu atas izin Allah. Kita semuanya bersaudara. Makanya itu ada nikmat yang banyak. Kita diberikan saudara dari berpulau-pulau, dari negara-negara, dari pulau-pulau, dari provinsi-provinsi. Ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Sunda, ada yang dari mana? Arif, Sumatera. Arif Sumatera sama mamanya orang mana, Arif? Mamanya orang Sumatera, orang Lampung, papanya orang Betawi. Nah, persatuan Indonesia, bersatu ya kita teman-teman ya. Paham ya? Oke, kita saling bersatu. Nah, yang sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara kita dipimpin oleh presiden, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi kerajaan kita tuh dipimpin oleh presiden. Negara kita adalah negara republik kepresidenan ya, dan dipimpin. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi kalau ada masalah, kita itu bermusyawarah untuk mencari mufakat ya. Kita harus diskusi dulu bagaimana nih solusinya. Nah, terus habis itu kita bermusyawarah untuk memufakat dan menentukan keputusan ya, kita ambil bersama untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Nggak boleh untuk kepentingan pribadi, nggak boleh ya, harus kepentingan bersama untuk kebaikan seluruh negara Republik Indonesia. Baik, anak soleh siap cerdas strategi. Pasang matanya, pasang telinganya. Oke, baik, ada Bung Dasri. Nah, sekarang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, keadilan. Jadi harus adil, keadilan sosial. Sosial itu umum ya teman-teman ya, semuanya harus adil, seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh pilih kasih, mentang-mentang itu si kaya, mentang-mentang itu si miskin, kita harus pilih kasih, tidak boleh. Kita harus adil, pinter, nggak boleh pilih kasih. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan sosial. Jadi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang sama. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan. Teman-teman lihat ini. Ini coba siapa nama presiden kita? Bapak Jokowi. Wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Nah, teman-teman di sebelah ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah gambar presiden yang pertama. Presiden yang pertama sampai presiden hingga hari ini. Yang presiden pertama yang pada zaman dahulu memenangkan kemerdekaan Indonesia melawan suku Belanda dan Jepang ya, melawan negara Jepang dan Belanda ya. Ini dia ialah Bapak Soekarno ya. Bapak Soekarno itu dulu adalah presiden pertama kita. Siapa presiden pertama kita? Bapak Soekarno. Coba suaranya kurang kompak. Siapa Bapak presiden pertama kita? Soekarno ya. Bapak Soekarno adalah Bapak presiden pertama kita yang memenangkan ya, yang mengesahkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Bapak I.R. Soekarno ya. Ini adalah presiden pertama kita ya, beliau adalah presiden pertama kita. Dan presiden kedua kita adalah Bapak Soeharto ya, Bapak Soeharto. Yang ketiga Bapak presiden kita adalah Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie, tahu yang membuat pesawat? Ya, Bapak B.J. Habibie adalah beliau yang membuat pesawat terbang ya. Jadi yang membuat pesawat terbang itu Bapak B.J. Habibie. Itu presiden ketiga negara Republik Indonesia. Yang ini adalah presiden keempat, siapa namanya? Bapak Gus Dur Abdurrahman Wahid, dikenal Bapak Gus Dur ya. Itu presiden keempat kita. Dan presiden kelima kita dipimpin seorang perempuan ya, namanya Ibu Megawati Kartini Indonesia. Ibu Megawati. Nah, dan yang keenam, negara Republik Indonesia dipimpin oleh presiden kita yaitu
SBY. Ya, teman-teman kenal SBY? Apa coba kepanjangannya? Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan presiden ketujuh kita adalah Bapak Jokowi. Nah, yang di bawah ini adalah wakil-wakil presiden. Oke, teman-teman? Nah, nanti teman-teman di rumah, nanti Bunda Sri kirim PPT-nya, teman-teman bisa lihat, bisa di zoom di HP teman-teman. Enggak di zoom. Bunda tak bikin di grup, nanti teman-teman bisa di zoom, bisa dilihat. Oke, teman-teman ya. Oh, ini ya nama presiden kita, ini wakil presiden kita. Dari presiden pertama sampai presiden hari ini. Oke, teman-teman? Ya, di grup ya, di grup sekolah ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa zoom. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Coba. Negara kita adalah negara Indonesia. Negara kita adalah negara republik. Ya, negara republik. Negara yang berketuhanan, ya. Ketuhanan, ya. Negara yang berpancasila. Nah, ibu kota kita di mana, teman-teman? Nama ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ini adalah gambar Jakarta. Teman-teman tahu ini gambar apa? Monas. Apa sih singkatan Monas? Itu kan Monas itu singkatan. Kepanjangan Monas apa? Ada yang tahu? Monumen Nasional. Monas, Monumen Nasional. Nah, ini adalah tugu monumen. Nah, kalau ini teman-teman tahu ini gambar apa? Istana Presiden. Tempatnya di mana? Di depan Monas, Istana Presiden. Nah, yang ini. Nah, ini adalah gambar tariannya, tarian ondel-ondel khas orang Betawi, ya. Negara Indonesia itu punya kota-kotanya. Kotanya adalah kota Jakarta, ibu kotanya. Nah, provinsinya di Betawi, ya, di Betawi. Nah, ciri khas orang Betawi itu, ya, suku adat budayanya memakai tarian ondel-ondel. Nah, rumahnya rumah joglo. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Nah, ini adalah apa, teman-teman? Kelihatan di sini Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Mau di depannya Monas, kelihatan ya? Di depan Monas. Samping sini adalah Istana Presiden. Jadi Monas itu di tengah-tengah, ya, dekat. Tugu Monas itu di tengah-tengah. Baik ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, agama yang ada di Indonesia. Yuk, coba sebutin. Agama-agama yang ada di Indonesia, agama apa aja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, terus
gereja. Hari rayanya, nah, tempat ibadah orang Kristen di gereja. Hari rayanya Natal. Kalau orang Buddha, hari rayanya, tempat ibadahnya mana di orang Buddha? Di pura. Ibadahnya nyepi. Oke, baik. Nah, siapa yang menciptakan kita, teman-teman? Siapa yang menciptakan agama segitu banyaknya? Coba dengerin teman-teman. Semua agama punya Allah, punya Tuhan. Ya, orang Kristen juga punya Tuhan. Orang Hindu juga punya Tuhan, punya Allah. Orang Islam juga punya Allah. Mereka juga punya tempat ibadah. Ya, mereka juga sholatnya dalam porsi masing-masing. Kalau orang Islam sholatnya di masjid, kalau orang Kristen sholatnya atau sembahyangnya di gereja. Pintar. Kalau orang Buddha ibadahnya di mana? Sholatnya di wihara, ya, di wihara. Nah, itu semuanya adalah apa, teman-teman? Negara kita adalah negara berketuhanan Pancasila, ya. Kita adalah menyembah Tuhan itu sendiri, Tuhan itu bisa. Nah, baik teman-teman, sekarang perhatikan. Makanya kita harus saling menyayangi sesama umat manusia. Kita tidak boleh membedakan, Bun itu orang Kristen, gak apa-apa, orang Kristen juga saudara kita, ya. Mereka juga punya Tuhan. Tuhannya dia adalah Allah, sama. Cuman kita porsinya berbeda ya teman-teman, ya. Porsi kita berbeda, agama kita berbeda, ya. Yang kita anut juga berbeda. Baik ya teman-teman. Nah, jadi kita nggak boleh membedain. Orang Kristen juga, ngomong teman-teman dia orang Kristen. Tidak ada seperti itu ya teman-teman, ya. Semua adalah teman. Nggak boleh sombong, aku dong orang Islam, ngomong orang Kristen. Nggak boleh gitu. Agama aku terbaik, agama kamu nggak terbaik. Tidak boleh. Itu namanya sombong, ya. Ada yang bisa hadis sombong? Ulang, Kak. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha. Anak soleh, pasang matanya, pasang telinganya. Baik. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, semuanya punya Tuhan. Semuanya menyembah Allah, menyembah Tuhan. Kita tidak boleh membedakan teman kita hanya karena agama, suku, dan budayanya, ya teman-teman, ya. Karena kita adalah bersaudara, ya. Ada hadis kasih sayang, bagaimana hadisnya? Hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Kita harus menyayangi, kita harus menghormati sesama makhluk. Katanya, pasang telinganya. Anak soleh siap cerdas cerati ceria. Kita sesama manusia harus saling menyayangi. Ada hadisnya kasih sayang. Nah, sekarang kita sesama teman tidak boleh sombong, ya. Bun, sombongnya gimana? Mengunggulkan agama masing-masing, ya. Kita agama Islam lebih bagus, agama Kristen apaan? Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Aku dong bagus, kamu jelek. Itu adalah sombong. Hadis tidak boleh sombong. Al-hibru badarul haqqi wa qamtun nasi. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan manusia. Itu namanya meremehin. Agama kamu apaan? Bagusan agama aku. Itu namanya meremehkan. Bagusan agama aku daripada agama kamu. Tidak. Karena kita semua adalah saudara. Kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Baik buruknya kita yang menentukan adalah Allah. Baik buruknya kita yang menilai adalah Allah. Keadilan keputusan ada di tangan Allah. Kita sesama manusia harus saling menyayangi dan menghormati. Tidak boleh membedakan. Kamu apaan? Tidak boleh, ya teman-teman, ya. Kita saudara, kita saling merangkul. Oke? Paham? Nah,
menciptakan luas ya. Ada yang dari ini saudaranya Al-Ikhlas, banyak banget ya. Baik. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak? Sebentar. Teman-teman tahu nggak para tokoh pahlawan pada zaman dahulu? Nah, para pahlawan agama, tokoh agama pada zaman dulu yang pertama kali kalau orang Islam apa? Nabi Muhammad. Orang pertama kali yang diturunkan Allah di bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang pejuang kita, yang diberi Allah mukjizat, diberikan mukjizat sama Allah, menciptakan, membuat Al-Quran. Yang membuat Al-Quran dan menyempurnakan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya membuat kitab suci, ada yang Injil, ada yang Zabur, Taurat, ya. Kalau orang Kristen, kitab sucinya adalah Injil. Kalau agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran. Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi pertama kita adalah Nabi, coba yang kencang. Nabi pertama kita adalah Nabi Adam. Coba yang bareng-bareng ya. Nabi pertama kita adalah Nabi Adam. Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberi mukjizat sama Allah, menyempurnakan kitab suci Al-Quran. Membuat kitab suci Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa membuat kitab suci namanya Injil, yang sekarang dipakai oleh orang Kristen. Orang Kristen kitab sucinya adalah Injil. Siapa Tuhannya orang Kristen? Isa. Ya. Oke, paham sampai di sini teman-teman? Oke, kita klik di situ. Nah, kalau para pahlawan di Indonesia pada zaman dahulu yang menegakkan agama Islam siapa? Ada yang tahu? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, nih nama-nama pahlawan. Ya, nama-nama pahlawan. Pahlawan nasional Indonesia. Ada tokoh agama di Indonesia. Tuanku Imam Bonjol. Terus Pangeran Diponegoro itu tokoh agama. Sunan Kalijaga, nah itu adalah tokoh-tokoh agama. Mereka yang menegakkan agama Islam di negara Indonesia. Baik. Nah, tadi adalah pemaparan Bunda Sri ya tentang negara Indonesia. Nah, temanya adalah negaraku tanah airku. Nah, temanya adalah agamaku, tempat ibadah agama. Nama negaraku adalah negara lagu
hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tepuk tangan buat Ari, Rania, dan Zauza. Tepuk tangan. Baik teman-teman, sekarang kita mau praktek wudhu ya. Kita praktek wudhu, nanti kemudian kita praktek azan, terus kita praktek sholat. Nah setelah itu kita bersedekah sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena Allah sudah menciptakan dunia seisinya. Kita ucapkan apa? Kurang kompak. Kurang. Tar dulu. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Jadi setiap hari kita harus mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kurang kompak dengan mengucapkan apa teman-teman? Alhamdulillah. Kita sudah diberi nikmat panjang umur, punya teman yang banyak dari berbagai suku ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah ya teman-teman ya. Oke, kita harus bersyukur. Beda adatnya. Ari dari orang Lampung pakaiannya beda. Bunda sih pakaiannya juga beda. Rumah adatnya juga beda. Makanannya juga beda. Jawa Timur khas makanannya rawon. Ari khas makanannya apa? Ari orang Betawi. Kerak telur. Terus apa lagi nih? Apa lagi orang Betawi? Gado-gado, ketoprak. Terus apa lagi nih? Banyak ya. Kalau orang Sunda, apa khas makanannya? Khas orang Sunda, pete, jengkol, ngejer, tauco, ya, lencah. Orang Sunda. Banyak ya. Kalau orang Padang, khasnya apa? Masakan Padang, rendang. Enak ya teman-teman? Insyaallah. Siapa yang suka makanan rendang? Banyak ya yang suka. Ya. Kita kaya banget ya. Masya Allah. Nikmat yang banyak. Allah memberikan nikmat yang banyak. Ada di surat Al-Kautsar. Bacaannya. Ada yang bisa baca surat Al-Kautsar? Angkat tangan. Ayo. Kaira, Juna, baca surat Al-Kautsar. Baca bismillah. Tepuk tangan buat Kaira dan Juna. Tambah bintangnya dari Bunda Sri. Alhamdulillah. Itu Allah memberikan nikmat yang banyak. Masya Allah. Nikmat makanan. Ya kan? Jadi makan enak gak sih makanannya? Enak ya? Enak. Baik, yuk. Tadi kita udah diskusi tentang agama, tentang negaraku ya. Dari agama, karakteristik agama, suku, budaya, adat istiadat, ya, apa nama-nama negara dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau berkegiatan. Kita mau praktek wudhu. Setelah praktek wudhu, kita praktek azan dan kita sholat. Ya teman-teman? Ya semuanya bersiap-siap. Matiin, Kak. Allah
sesudah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa sarafatal aliyatar rafi'ah wa abhum maqamma mamuddanil lati wa'adda innaka la tu'riful mi'ad. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayyalas shalah hayyalas falah qad qamatis shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya teman-teman, kita berdiri salat. Ya, kita niat salat. Berdiri ya nih, kita niat sholat subuh ya. Kita baca doanya bareng-bareng teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Kalau arik adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau teman-teman berjamaah adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri adaan lillahi ta'ala. Terus takbir Allahu akbar, ikutin imam. Baca ya bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Hasimi Allahu liman Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud Allahu akbar subhana rabbiyal Allahu akbar rabbi firli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Baca istighfar 3 kali teman-teman. Alif 8. Astagfirullah
bismillah. Allahumma inna nas'aluka tullal umuri bitta'ati wa lana bi amalis. Terus kita doakan kedua orang tua kita, ibu bapak kita ya. Kita doakan. Baca bismillah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah dosaku, ayah ibuku, sayangilah mereka. Mereka menyayangiku di waktu. Nah, sekarang kita berdoa kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita saling bermaaf-maafan sesama teman ya, biar dosa kita terhapuskan. Ya teman-teman, saling berjabat tangan ya. Sambil Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Nah, baik, hari ini siapa yang berinfak? Ayo, yang berinfak sambil baca bismillah ya. Paham? Pasang matanya, pasang telinganya. Setiap hari Jumat kita selesai sholat kita melakukan apa teman-teman? Infak ya. Baik, kita gantian hari. Nanti diputarkan baca bismillah. Nah, Junat. Nah, mutar lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan tangannya sopan, tangan yang bagus teman-teman. Oke, mutar lagi ke bunda di sini sayang. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Kaira. Nah, kita berbagi di hari Jumat. Bun, kalau kita berbagi di hari biasa boleh. Ya, boleh sekali ya. Nah, tapi kalau kita bersedekah di hari Jumat itu pahalanya berlipat-lipat. Seperti kita membersihkan diri, menggunting kuku, ya, mencuci rambut, membersihkan badan di hari Jumat itu pahalanya berlipat dan Allah lipat gandakan. Nah, kalau hari Jumat biasanya orang Islam melakukan sholat apa kalau laki-laki? Sholat Jumat, pintar tentang matahari. Sholat Jumat di masjid bagi laki-laki, tapi bagi perempuan tidak wajib. Kalau perempuan misalnya sholat Jumat di masjid, nggak apa-apa sholat itu sholat Jumat, tapi perempuan wajib melakukan sholat duhur. Karena bagi seorang perempuan, untuk seorang perempuan, sholat Jumat itu sunnah. Ya, yang wajib adalah sholat fardu, sholat duhur. Ya. Tapi bagi seorang laki-laki sudah sah, wajib hukumnya sholat Jumat bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak wajib, sunnah hukumnya. Paham? Oke, baik. Nah, coba bunda sih cek kuku teman-teman di hari Jumat. Siapa yang udah potong kuku di hari Jumat ini? Nanti yang belum potong kuku nanti bunda sih potong kukunya. Coba bunda sih pisah satu-satu dari Arif. Coba lihat kukunya. Lupa, masya Allah panjang banget. Kasih tompel, tintong. Alvan, alhamdulillah lumayan. Juna, lumayan, alhamdulillah bersih. Nanti dipotongin lagi biar afdol. Coba Asmi, aduh panjang, masya Allah, subhanallah. Vika potongin, subhanallah. Bagus. Shena, subhanallah, potongin panjang-panjang. Ya, nanti hari Jumat kita potong kuku sunnah di hari Jumat. Kayak Rania, Zauza, coba lihat bundanya, kukunya panjang atau pendek? Wow, panjang. Zauza, alhamdulillah bersih. Kaira, coba lihat kukunya. Masya Allah, alhamdulillah Sri. Ada yang panjang, ada yang pendek, nanti dipotongin ya. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan ibadah sholat. Teman-teman rapikan kembali alat-alatnya, kembalikan ke tempatnya. Pasang matanya, pasang telinganya. Siapa yang
tulis angka Arab. Ya, bahasa Arabnya 20, isruna 20. Silakan tulis teman-teman. Angka 20 menggunakan angka Arab atau huruf hijaiyah. Di bagian akhir. Ya, kasih hari dan tanggal. Nih, ada Bu Nasri. Perhatikan. Pasang matanya semua. Nanti kalau udah selesai itu nulis ini ya, perhatikan. Nah, ini adalah gambar apa teman-teman? Burung Garuda. Ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Teman-teman tadi sudah sebutkan butir-butir Pancasila ada berapa? 5. Teman-teman sudah pada bisa semuanya, alhamdulillah. Nah, perhatikan teman-teman. Ini huruf apa? Di sebelah gambar burung Garuda ada huruf apa? Nah, nun. 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 Fathah K dibaca na. Nah, teman-teman nanti di sini menuliskan huruf nun atau na. Ya, nun. Nun kalau nggak ada fathah A-nya bacanya nun. Tapi kalau dikasih fathah A, ini tanda di garis di atas itu namanya fathah. Ya, kalau tanda di bawah namanya kasro. Paham? Kalau di atas namanya fathah. Apa teman-teman? Fathah. Jadi huruf nun dikasih tanda fathah A dibaca na. Nun fathah A dibaca na. Oke, teman-teman tulis ya. Tulis di sini. Nah, gambar burung Garuda teman-teman warnain dengan sesuai dengan warnanya. Oke, warna kuning keemasan atau warna coklat juga boleh. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan. Pasang matanya, pasang telinganya. Coba perhatikan ya. Yang pagi sudah selesai, perhatikan teman-teman semua. Juna, masya Allah. Hadap ke depan, perhatikan. Sini dulu. Kaira, perhatikan. Nah, teman-teman, anak soleh. Nah, ini adalah gambar orang-orang hebat di Indonesia, ya. Yaitu ada Pangeran Diponegoro, Patimura, Imam Bonjol, Cut Nyak-Dien, Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini. Mereka adalah pahlawan di Indonesia, ya. Nah, dan di sebelah sini adalah ada toleransi beragama, ada tempat beribadah. Ya, ini adalah tempat beribadah orang mana tadi? Islam. Kita ya, agama kita adalah Islam. Dan ini gambar tempat ibadah orang Kristen. Apa namanya? Gereja. Kalau ini gambar ibadah tempat orang di mana? Tempat ibadahnya pura. Nah, kalau ini Kristen Protestan, mana nih tempatnya? Gereja. Kalau ini wihara, orang ini orang Hindu, ini orang Buddha. Pura, tempat ibadah orang mana? Hindu. Kalau orang Buddha, wihara. Ya, Buddha. Ini tempat ibadah orang mana? Wihara, tempat ibadah orang Buddha. Kalau pura, tempat ibadah orang Hindu. Baik, nah teman-teman tebalkan tulisan ini, gambar tempat ibadah. Nanti kalau sudah selesai digunting, ditempel, ya, sesuai dengan tempat ibadah masing-masing. Urutkan coba teman-teman dari yang terkecil yang terbesar. Mana tempat ibadah yang paling kecil? Nomor 1. Mana lagi? Nomor 2. Mana lagi? Mana? Ini mana? 3, 4, 5. Oke, ditulis ya teman-teman. Diurutkan dari yang terkecil dan terbesar. Dan ini adalah tokoh para pahlawan Indonesia, ya. Patimura, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Nanti teman-teman tebelin ya. Oke, siap, paham? Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Sudah selesai semua teman-teman? Baik, saatnya sekarang kita istirahat. Teman-teman bergantian cuci tangan, antri, ya. Gunakan adab sabar, saling bergantian, tidak boleh dorong-dorongan ya, tidak dorong-dorongan. Oke? Oke, yuk mulai silakan.
Silakan bergantian kita. Anak soleh. Nah, baik teman-teman. Nah, sekarang hari Jumat kita berbagi makanan atau bertukar makanan satu dengan yang lain ya. Bisa sama teman bergantian bertukar makanan apa aja boleh. Silakan teman-teman. Ayo kita berbagi makanan. Tukeran dengan teman sebangkunya masing-masing. Yuk, siapa aja boleh bergantian. Renia sama Ica, Sena sama Kaira, ya tukeran semuanya. Boleh tukeran. Nah, silakan. Sudah? Anak soleh. Sudah saling berbagi dan bertukar makanan. Kita angkat kedua tangannya. Kita tundukkan kepalanya. Membaca doa dengan sungguh-sungguh, dengan suara lembut tidak berteriak. Baca bismillah. Siapa nama Nabi yang diberi mukjizat sama